Salam semesta, hidup itu jalani saja. Percikan ilahi tentang pembudayaan akhlak. Kawan, akhlak dan budi pekerti menurut pandangan Islam merupakan satu dari 3 kerangka dasar dari pokok-pokok ajaran Islam setelah akidah dan syariah. Akhlak adalah kondisi jiwa seseorang yang mendorong suatu perbuatan yang terjadi secara spontan, yakni tanpa rekayasa atau pertimbangan khusus. Ada persamaan antara akhlak dan moral atau etika, yakni bahwa keduanya sama-sama membicarakan tentang perbuatan manusia. Perbedaannya, kebenaran akhlak bersifat mutlak benar karena berasal dari Al-Quran yang tidak terbatas. Sementara kebenaran moral atau etika bersifat nisbi atau relatif karena ia berasal dari kesepakatan manusia dan terbatasi oleh masyarakat, tempat, dan waktu. Hal ini berarti suatu perbuatan bisa dianggap baik dan etis pada suatu tempat, tetapi belum tentu dianggap baik dan benar di tempat yang lain. Kawan, moral atau etika lahir dari interaksi dan akumulasi dari berbagai macam agama, kepercayaan, filsafat, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu komunitas yang menciptakan suatu tradisi atau peradaban tertentu. Tradisi atau peradaban ini belum tentu sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Seperti di Amerika misalnya, kehidupan free sex, aborsi, homo dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah. Kaum homo di Amerika diakui keberadaannya dengan alasan kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karenanya, praktek-praktek moral dan etika seperti di Amerika tersebut yang secara diametral berlawanan dengan ajaran Islam harus dilawan, dijauhi, bahkan ditinggalkan. Karena apabila dibiarkan, pola tersebut dapat menciptakan suatu etika dan moral baru bagi bangsa kita. Kawan, etika dan moral yang baik dan benar harus senantiasa mengacu pada akhlak Quran yang memiliki kebenaran mutlak dan universal. Sebab Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Yang artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Lalu, apa fungsi dan peran akhlak? Kawan, pada hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, sebagaimana dalam sabda beliau, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah figur manusia yang berhasil memerankan akhlak Qur'ani baik kepada keluarga maupun kepada masyarakatnya. Sehingga ketika suatu kali ditanyakan tentang akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti keberadaan Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Kawan, salah satu peran dan fungsi akhlak adalah untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Tanpa akhlak, manusia akan kehilangan sisi kemanusiaannya, baik secara individu maupun sosial. Manusia juga dapat hidup lebih sempurna dan harmonis apabila ia berakhlak mulia. Bila tidak, ia akan kehilangan eksistensi dirinya
seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Kawan, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akhlak memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang diungkapkan oleh sebuah syair. Tegak dan jayanya sebuah umat bergantung pada akhlaknya. Bila akhlaknya baik, maka baik pula masyarakatnya. Dan bila akhlaknya buruk, maka buruk pula masyarakatnya. Salah satu faktor yang menentukan peran akhlak manusia adalah kolbu dan nafsu. Kolbu atau hati nurani memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan perbuatan manusia. Baik dan buruknya perbuatan manusia bergantung pada hatinya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ingatlah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula tubuh tersebut. Tetapi apabila ia buruk, maka buruk pula tubuh tersebut. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Kawan, hati harus senantiasa dijaga dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti dengan tidak memakan makanan yang haram dan dilarang oleh agama, baik ia haram secara zahir atau zat seperti minuman keras, atau ia haram secara batin seperti makanan-makanan yang didapatkan dengan jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti melalui korupsi, mencuri, dan sebagainya. Kawan, seseorang yang sering melakukan perbuatan maksiat dan memakan makanan yang haram, hatinya akan tertutup, kelam, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia bisa kehilangan hati nuraninya. Kemudian nafsu akan menguasainya, menunjuki dan membawanya ke perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena organ rohani yang satu ini, yakni nafsu, memiliki kecenderungan yang sangat besar terhadap kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan buruk. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammaratu bisu'. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, karena sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejahatan. Quran Surat Yusuf ayat 53. Maka dari itu, dalam rangka pembudayaan akhlak ini, kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan cara meniru akhlak Rasulullah SAW, mendengarkan hati nurani kita, dan mengekang hawa nafsu kita, sehingga akan terkumpullah akhlak kolektif dari seluruh komponen bangsa ini. Dengan membudayanya akhlak yang baik, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.